Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati Bapak Lurah Kampung Baru. Mudah-mudahan di sini ada warganya juga, mahasiswa kami. Ada yang tinggal di Kampung Baru? Ya, kalau enggak ini ya, Kampung Baru tinggalnya. Nah, harus kenal sama Bapak Lurahnya, Bapak Gilang. Pada hari ini, ya, tentunya kita berharap seraya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi, diberikan manfaat kepada kita semua, dan kita mendapatkan tambahan materi yang akan disampaikan oleh Pak Lurah, yakni yang bertema tentang tata kelola pelayanan publik yang prima dan birokrasi yang melayani. Tentunya lokusnya di Kantor Lurah, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang. Salawat beriring salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad SAW. Dengan senantiasa kita bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak di kemudian hari, pada hari pembahasan, hari perhitungan, kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa, Pak Lurah izin saya menggunakan istilah teman-teman, ya, karena teman-teman kita ini peserta didik orang dewasa, jadi tentunya tidak sama dengan siswa, ya, SD, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kita, ya, nanti akan disampaikan dengan materi one way atau satu arah, lalu nanti feedback melalui diskusi, pertanyaan dari teman-teman, ya. Saya yakin teman-teman sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Pak Lurah, lalu nanti closing statement yang akan disampaikan oleh Pak Lurah kepada kita semua. Sekian sambutan saya, sekaligus dengan mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan saya buka secara resmi. Bila kita mulainya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Iksan Pratama, SOS MH. Lahir di Jakarta 13 September 1986, budak Tanjung Pinang. S1 kami, benar tadi yang disampaikan oleh Pak Al bahwa kami menghabiskan S1 kami di Universitas Riau, tepatnya di FISIP di jurusan Administrasi Niaga. Kenapa Administrasi Niaga? Karena begitu kami masuk mendaftar di UNRI, kami tidak milih-milih lagi, yang penting FISIP. Karena memang kami cita-cita kami memang menjadi anak FISIP pada waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian kami masuk di pemerintahan. Kalau kata Pak Al, kamu tersesat di jalan yang benar. Pada tahun 2011, tepatnya bulan Juni, kami diterima menjadi PNS di Kota Tanjung Pinang. 9 tahun kami diamanahkan di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Tanjung Pinang. Kemudian 2019 kami dilantik menjadi Lurah Tanjung Pinang Barat. Menjadi Lurah Tanjung Pinang Barat selama 2 tahun. Kemudian kami dilantik menjadi Kasih Pelayanan Kecamatan Tanjung Pinang Barat di kantor ini. Baru tanggal 3 April 2024, tepatnya jam 2 siang, kami ditelepon kembali untuk mengenakan baju PDU. Artinya kami dilantik kembali menjadi lurah yang diposisikan di Kelurahan Kampung Baru. Seperti itu. Jadi untuk awal kita akan memulai, kami izin Pak Al, kami minta waktu 5 menit kepada rekan-rekan semua untuk menyaksikan video profil kelurahan kami yang di sini secara singkat akan menggambarkan pelayanan administrasi publik yang kami jalankan di Kelurahan Kampung Baru.
Silakan. Kelurahan Kampung Baru pada tahun ini alhamdulillah kita mencapai prestasi menjadi kelurahan terbaik tingkat Kota Tanjung Pinang dan dipercaya mewakili Provinsi Kepulauan Riau di tingkat pusat. Dan beberapa bulan yang lalu kita dipercaya juga oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang sebagai daerah Kelurahan Kampung Baru menjadi daerah yang bebas stunting anak umur 2 tahun. Selama saya tinggal di Kampung Baru, khususnya di Jalan Hutan, itu semuanya bagus, terkendali, satu sama lain saling membantu dan tidak ada masalah pun. Ya, kalau di hati saya insya Allah berjalan dengan lancar apapun programnya dari pemerintah. Untuk pelayanan di kantor lurah, kami memberikan pelayanan seperti surat keterangan tidak mampu dan pengantar nikah atau biasa disebut dengan N1, serta surat-surat keterangan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelurahan Kampung Baru merupakan kelurahan yang menjadi bagian dari pemerintahan Kecamatan Tanjung Pinang Barat di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Kampung Baru terbentuk pada tahun 2001 berdasarkan keputusan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 65 tahun 2001. Beralamatkan di Jalan Wiranto, Gang Pandu Logistik, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Luas wilayah Kelurahan Kampung Baru adalah 6,5 km persegi, memiliki 6 rukun warga, 34 rukun tetangga, dan 1 lembaga kemasyarakatan PNPM, LPM, PKK, dan Karang Taruna. Jarak kantor Kelurahan Kampung Baru ke pusat pemerintahan kecamatan lebih kurang 1 km, ke pusat pemerintahan kota lebih kurang 20 km,
ke kota atau ibu kota kabupaten lebih kurang 36 km dan ke ibu kota provinsi lebih kurang 0,5 km. Batas utara Kelurahan Bukit Cermin, batas selatan Laut Dompa, batas barat Kelurahan Tanjung Pinang Barat, dan batas timur Kelurahan Gunung Tanjung Ayung Sakti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jadi memang kami sengaja untuk memberikan gambaran umum kepada rekan-rekan semua supaya tahu bagaimana kondisi kelurahan kami, Kelurahan Kampung Baru, dan yang kami kelola adalah masyarakat-masyarakat yang multi etnis, dan banyaknya warga di Kelurahan Kampung Baru itu 11.990 lebih. Nah, itulah yang harus dipikirkan oleh satu orang lurah beserta staf. Nah, dan itu nanti ada seni tersendiri. Saya tidak bilang paling sempurna, tapi memang harus ada seni tersendiri dalam membina satu wilayah. Baik, Bang, kita masuk ke materi. Baik rekan-rekan, mohon maaf tampilan foto saya dan aslinya tidak sama. Ini kalau kata Pak Al harus diimut-imutkan memang. Jadi mohon maaf kalau tampilannya begini aslinya. Baik, hari ini teman-teman kita berbicara terkait birokrasi dan governansi publik, tata kelola pelayanan publik yang prima dan birokrasi yang melayani di kantor Lurah Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Next, semua dari kita pasti mau seperti yang digambar ini. Kami mau pelayanan murah, betul? Betul? Kami mau pelayanan bermutu, betul? Kemudian kami mau manajemen pelayanan yang transparan, betul? Oke, yang betulnya memang benar adanya banyak yang ibu-ibu. Itulah yang lurah-lurah hadapi rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian dari tiga ini, maka pasti ada narasi-narasi yang kurang baik yang teman-teman semua rasakan atau pernah mengalami. Next. Nah, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Betul ya, pasti ada orang begitu ya. Kemudian kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kira-kira gambaran-gambaran narasi publik yang ada di akar rumput pasti seperti itu. Tapi kami sebagai pemerintah tentunya terus berbenah diri untuk bagaimana melahirkan inovasi pelayanan yang baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kami ingin bertanya kepada rekan-rekan. Kita sama-sama telah mengetahui atau sering mendengar birokrasi. Saya adalah birokrat. Izin rekan-rekan yang orang tuanya PNS angkat tangan. Yang bapak, ibunya, atau kakaknya, atau mungkin pacarnya yang PNS, angkat tangan saja, nggak apa-apa. Oh, tidak sampai separuh ya? Oke, siap. Terima kasih. Yang rekan-rekan ketahui apa itu birokrasi? Ada yang boleh jawab dulu? Birokrasi. Oke, silakan. Struktur atau prosedur
Cek. Bagaimana? Organisasi yang menggunakan peraturan itu. Oke, ya. Kata-kata birokrasi ada lagi? Ini teman-teman, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Oke, silakan dioper. Birokrasi itu adalah cara kerja yang diatur oleh peraturan. Oke, siap. Ada lagi? Baik. Birokrasi itu akar katanya dari mana? Biro. Birokrat orangnya. Saya birokrat. Atau teman-teman yang punya keluarga pegawai negeri, ya itulah birokrat. Akar kata birokrasi tahu? Tidak apa-apa. Kami tidak mencari siapa yang salah, karena kami di sini juga ingin belajar dari rekan-rekan semuanya. Baik, kita ulas ya. Next. Kami memanggil atau kami menggunakan pendapat dua ahli. Yang pertama Muhammad Sawir, itu secara definisi birokrasi dalam buku Birokrasi Pelayanan Publik Konsep Teori dan Aplikasi 2020 secara etimologi birokrasi diambil dari kata bureau dalam bahasa Prancis dan kratos dalam bahasa Yunani, meja dan pemerintah. Meja dan pemerintah. Oke. Kemudian Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan yang teratur, secara teratur. Secara intinya apa yang disampaikan rekan-rekan berdua tadi benar. Kami ingin tanya, karena ini studi lapangan, yang mengantar surat berapa orang yang langsung bertemu dengan saya? Dua atau tiga? Siapa lagi? Satu lagi? Oke. Umrah ini banyak wanita tangguh ya. Yes, siap. Tepuk tangan dulu untuk coba jelaskan kepada kami pengertian yang kami jelaskan tadi dan akar kata dari birokrasi dengan kejadian atau momen pertemuan kita kemarin. Siapa yang ingin menjelaskan? Ini biar kita langsung strike the point aja ya. Meja pemerintahan, itu dulu nih akarnya. Ketika kami langsung bertemu dengan 3 orang mahasiswi umrah yang mengantarkan surat pada momen itu, apa yang teman-teman bisa nilai dari momentum itu? Kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Sawir dan Max Weber. Oke, pelaku langsungnya nggak berani. Tolong, Mbak. Dari momen itu ya, jadi sudah tergambar ya momennya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kejadian yang dengan kawan-kawan saya ini, birokrasi itu adalah orang-orang pemerintahan yang bekerja di balik meja, sesuai dengan definisi birokrasi yang disampaikan oleh 2 ilmuwan yang Bapak ambil tadi. Itu menurut saya, Pak. Siap. Baik. Pemerintahan yang bekerja di belakang meja. Oke, nggak salah. Oke, siap. Tapi agak bahaya kalau dilanjutkan. Tapi nggak salah. Ada lagi? Kalau bisa request bukan kami untuk membeda-bedakan gender ya. Yang cowok lah 1.
Ingat, para di Jakarta kita adalah kepala keluarga nanti. Ingat, cuma tetap mereka yang lehernya. Paham? Paham nggak? Apa? Ini yang laki-laki yang ada di sini, semuanya ini kita begitu saja. Kita adalah kepala keluarga. Kepala. Cuma leher. Orang ini kan. Bang kanan lah kita. Bang kiri lah kita. Belum paham kan? Paham. Kalau yang paham diam. Ini bisa menjatuhkan harkat kita nanti ya. Oke, kalau begitu. Jadi definisi birokrasi secara narasi umumnya sudah tergambar ya, rekan-rekan ya. Iya, Pak. Oke, berarti kami kunci argumen kami dari hari atau Mbak ya? Hah? Umur kita kan nggak jauh. Oke, jadi Mbak aja ya. Oke, Mbak Tiara. Secara umum kita sudah tahu narasinya. Kemudian saya kunci apa yang Mbak Tiara sampaikan tadi, bahwa orang yang bekerja di balik meja tidak bergerak ya. Oke, saya kunci di situ dulu nih. Oke, next. Baik, dalam rangka menjalankan birokrasi tadi, kami sebagai birokrat tentu sebagai pelayan masyarakat, di mana kami harus melayani masyarakat atau melayani publik secara luas, adil dan merata, meminimalisir sekecil apapun kesalahan, walaupun dalam prakteknya pasti akan ada beberapa kesalahan yang mungkin dan akan muncul, apalagi kita yang ada di kelurahan dan kecamatan yang memang berhubungan langsung dengan warga masyarakat. Oke, saya mendasarkan argumen hari ini pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan pasal 1 angka 1, pelayanan publik adalah kegiatan dan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, kunci ya, jasa, dan atau pelayanan administratif yang sesuai oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari momentum 3 orang tadi yang ketemu dengan saya menjalankan kebutuhan pelayanan publik yang mana? Dari pasal 1 tadi. Gimana? Oke, siap. Mohon maaf, teman-teman, jurusan administrasi negara. Oke. Apa beda administrasi negara sama tata negara? Ada yang tahu? Apa beda administrasi negara? Rekan-rekan administrasi negara ya? Iya, Pak. Oke. Apa bedanya dengan tata negara? Hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Oke, kalau tidak, mungkin bukan tidak tahu, tapi memberi jeda untuk mencari di Google. Silakan. Tidak apa-apa. Nanti kita tetap diskusi. Bisa jadi saya yang salah. Kemudian siapa yang melaksanakan pelayanan publik? Maka pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau syarat. Kami inilah, karena konteksnya pemerintahan, ya maka kamilah sebagai ASN yang melaksanakan. Tapi undang-undang ini tidak hanya dimaksudkan untuk PNS atau lingkungan pemerintah semata. Organisasi yang pada prinsipnya
melaksanakan pelayanan publik tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Oke. Kemudian pasal 1 angka 5 berbicara siapa yang melaksanakan. Kemudian pasal 1 angka 6, nah, siapa yang kita layani? Siapa yang kita layani? Masyarakat itu siapa? Terus saya bukan? Hah? Bapak juga. Artinya kita yang ada hari ini secara tidak langsung juga bertindak sebagai atau berperan sebagai masyarakat. Mungkin ketika saya sebagai lurah Kampung Baru, ya saya sebagai penyelenggara di Kelurahan Kampung Baru. Ketika saya masuk ke kampung saya di Batu 9, tentu saya juga punya lurah Batu 9. Kan kira-kira begitu ya? Oke. Pasal 1 angka 6 disebutkan di dalam pasal tersebut bahwa masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini pengertian, banyak pengertian masyarakat di berbagai buku yang mungkin kita baca, tapi per hari ini kami hanya membahas terkait masalah undang-undang ini karena ini yang dipakai oleh kami selaku penyelenggara pelayanan publik. Oke, next. Rekan-rekan sekalian, apa yang kami layani, surat apa yang kami keluarkan, dan bagaimana kami melayani masyarakat itu diatur dalam standar pelayanan. Dan itu dinilai baik oleh masyarakat itu sendiri ataupun dengan pimpinan kami di atasnya. Ada yang tahu kementerian apa yang mengatur masalah kepegawaian? Perilaku pegawai. Ada yang tahu? Rekan-rekan juga pasti nanti, bukan cita-cita ya, pasti nanti ada yang juga yang jadi PNS. Mungkin saja kita tidak tahu. Hari ini saya berdiri, beberapa tahun kemudian saya manggil rekan-rekan bapak atau ibu. Kita nggak tahu, rezeki orang kita nggak tahu. Oke? Tapi hari ini izinkan kami untuk berdiri di sini. Nah, kira-kira begitu kan? Jadi standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kebijakan dan janji penyelenggara dalam masyarakat kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Pasti ada yang bilang, masa iya? Apa yang rekan-rekan apa yang kawan-kawan pikirkan dalam narasi pikiran kawan-kawan kalau sudah bicara soal pegawai negeri, apalagi yang ada di tingkat kelurahan dan kecamatan? Tidak apa-apa, sampaikan saja. Saya menantang rekan-rekan untuk merosting saya. Deal ya? Tapi kalau sudah roasting, berani kena roasting balik ya? Ya. Oke. Tidak apa-apa. Apa yang mungkin kawan-kawan gambarkan kalau sudah melihat orang baju coklat-coklatnya ini di kedai kopi, Bolos. ngopi, Bolos. ya kan? Iya. Ya apa? Ya aja. Nggak apa-apa, sebut aja. Sebut aja, nggak apa-apa. Ini kan ada rekam kan? Nanti bukti lapor. Nggak. Itu pejabat di Mana tuh? Konoha. Oh, iya. Ini Tanjung Pinang. Silakan, kita bernarasi saja, nggak apa-apa. Ini lapangan kan? Iya, Pak. Oke. Silakan. Tunjuk tangan. Apa yang kawan-kawan pikirkan tentang PNS ini? Yang sudah lah. Iya, silakan. Apa? Jangan. Ini enak nih.
Coba. Kuat ya? Iya kan kalau misalkan Duduk berdiri aja. tadi Bapak nanya apa sih ketika melihat pegawai-pegawai yang memakai baju dinas. Coba ini kan yang sering nongki-nongki, kedai kopi. Menurut saya dari gambaran saya sih terpintas makan kejutan gitu Pak. Maaf Pak, dia yang pernah bertanya. Siap. Siap Pak, sekian. Sekian. Maukah Anda dilamar di KPNS? Maka gaji buta ya. Pertanyaan saya, jika saya masih sendiri, kemudian saya lamar yang take home pay saya 11 juta hari ini, maukah Anda berpikir saya makan gaji buta lagi? Sepertinya tidak Pak. Betul ya? Iya. Oke, tapi tidak salah. Tidak salah apa yang disampaikan oleh Mbak Maharani sama Mahalini apa? Saudara-saudara. Oke, tidak salah. Oke, ya cukup pedas. Ada lagi? Ada lagi? Siap apa? Ada lagi? Sepertinya Mbak Maharani ini sudah mewakili ya. Iya. Bahwa PNS terkesan ya, atau dianggap sebagai ya mungkin makan gaji buta. Karena Aduh. kantor A gitu ya, jangan sebut merek. Karena di situ di jam setelah akad tuh mereka langsung bubar Pak, duduk di kedai kopi. Di kota atau di provinsi? Cinta siap. Oke, pas sebut merek ya. Tapi sisinya udah ada tuh. Tinggal cari aja. Alhamdulillah nggak dipindah. Oke, saya tidak membantah. Oke, terima kasih atas penilaian yang cukup pedas itu. Ada lagi dari mungkin ya silakan ini pedas lagi. Boleh di-over saya bantu. Jadi sudut pandang saya tentang orang-orang gadis itu lebih ke kayak masuk ke orang dalam. Karena kan karena dengan mendapat pekerjaan yang mudah dengan ada orang dalam dan ada sambutan, jadi menyepelekan setiap proses yang dilakukan tidak orang lain kan maksudnya susah gitu. Jadi karena orang dalam jadi kita menyepelekan. Oke, siap. Jadi karena dia kalau kita bicara argumennya karena ada orang dalam, maka menyepelekan pekerjaan. Oke, siap. Tidak semua ya. Oke. Tapi itu yang terlintas ya. Oke, baik. Nggak ada yang mau muji-muji gitu apa sedikit itu nggak ada ya? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oh ya, muji. Oh ya, siap. Nggak apa-apa. Kak. Mau di ini nggak apa-apa. Nanti rekan saya sudah mencatat nama. Ditandain ya Pak ya. Ditandain. Menurut saya PNS itu ya Pak, karena mereka itu tapi prosedurnya banyak gitu Pak. Karena menurut saya kayak gitu. Oke. Dia banyak kerja disuruh ini sama atasannya, tapi gajinya pun segini. Oke. Gaji bapaknya besar loh, 11 juta. Banyak tunjangan. Cuma dua kan Pak anaknya. Apa? Anak bapak. Anak kedua ya. Tapi kan mau transparan. Oh iya dong. Oh iya. Kita sekarang PNS sudah lah dijaga KPK, dijaga istri lagi kalau PNS ya kan. Nah, sama lah. Oke, terima kasih atas penilaiannya.
Jadi kami tidak membantah apa yang kawan-kawan asumsikan kepada birokrat-birokrat seperti saya, dan memang itu terkadang ada benarnya, tapi tidak semua rekan-rekan. Karena hari ini pelayanan publik yang kami laksanakan memang langsung benar-benar bagaimana membuat masyarakat itu secara adil mendapatkan hak. Walaupun masyarakat juga punya kewajiban ya, tapi kami sebagai penyelenggara wajib memastikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam hal ini konteksnya di kelurahan, maka harus kami penuhi. Nah, mudah-mudahan nanti akan saya berikan gambaran yang mungkin agak sedikit meluluhkan rekan-rekan ya, sedikit. Baik, saya hari ini diamanahkan menjadi lurah. Lurah sebuah wilayah administratif bagian dari kecamatan, dan kecamatan adalah salah satu bagian dari pemerintah kota. Artinya saya punya atasan yaitu Pak Camat. Seperti itu. Dan kami mempunyai tugas next